Oke, hari ini kita akan bahas mengenai turunan implisit. Ya. Jadi turunan implisit itu agak sedikit berbeda dengan turunan-turunan yang kita pelajari kemarin. Kalau seperti biasanya, misalnya saya punya di sini 3x pangkat 4. Maka turunannya langsung bisa dicari. 12x pangkat 3. Nah, gitu ya. Atau saya punya di sini 4x pangkat 6. Maka turunannya akan menjadi 24x pangkat 5. Jadi penurunan dari satu variabel x saja akan bisa langsung diturunkan. Atau misalnya di sini ada variabel lain, misalnya 3y pangkat 4. Maka diturunkan menjadi hampir sama seperti kalau Anda menurunkan x. Ini menjadi 12y pangkat 3. Tapi ingat bahwa setiap kali menurunkan y, di belakangnya akan selalu ada y aksennya. Oke, jadi setiap kali menurunkan ada y aksennya. Sama kayak di sini 4y pangkat 6, maka turunannya akan menjadi 24y pangkat 5. Di sini ada y aksennya. Oke, itu kalau untuk satu variabel. Ada variabel x, di sini variabel y saja. Nah, beda halnya kalau di sini kita memakai ada dua variabel. Jadi kalau variabel x dan variabel y itu muncul bersamaan, seperti kayak di contoh soal ini, 2x pangkat 3y. Maka di sini saya menyebutnya kalau y diam. Kalau y diam, jadi misalnya di sini 2x pangkat 3y. Jadi y ini diam. Y ini biar aja ditulis di sini y. Yang kita turunkan adalah yang depan ini, 2x pangkat 3. Berarti kan diturunkan menjadi 6x kuadrat. Oke. Jadi kalau y diam akan terbentuk ini. Ya kan? Nah, sementara kalau x diam, berarti jadi tadi 2x3y. Maka sekarang kalau x-nya ini yang diam berarti langsung ditulis di sini 2x3. Nah, sekarang y ini diturunkan. Y diturunkan itu kan sama dengan 1. Oke, tapi ingat setiap menurunkan y akan selalu ada y aksen. Nah, kan jadinya ini 2x pangkat 3 kali 1 kali y aksen, atau sama dengan 2x pangkat 3 y aksen. Oke. Nah, kemudian ini dan ini yang y diam dan x diam tadi digabung jadi satu dengan tanda plus. Nah, jadinya kan ini sama dengan 0. Jadi yang 6x kuadrat y ditaruh di sini, yang 2x pangkat 3 y aksen ditaruh di sini. Oke. Kemudian kalau yang ada y aksennya ini ditaruh di kiri. Sementara di sini kan nggak ada y aksennya. Maka untuk yang ini ditaruh di kanan. Sehingga yang ini tetap di kiri, yang ini akan lari ke kanan. Lambang yang sebelumnya di sini positif, karena dia lari ke sebelah kanan, karena dia lari ke kanan ya, dia akan berubah menjadi negatif. Jadi 2x pangkat 3y aksen sama dengan min 6x kuadrat y. Sehingga kemudian ini yang mau kita cari, y aksennya ini. Y aksen ini yang kita cari.
sehingga menjadi min 6x kuadrat Y ini tetap di sini. Sementara yang selain Y aksen ini akan lari menjadi penyebut di bawah. Gitu. Nah, kemudian biasanya di soal kita nanti disuruh mencari Y aksen A, B. Sehingga nanti X-nya diganti dengan A dan Y-nya diganti dengan B. Kalau di contoh ini, misalnya kita mau mencari Y aksen 1,2, maka 1 di sini akan menggantikan nilai X ini, dan 2 ini akan menggantikan nilai Y. Sehingga Y aksennya akan menjadi minus 6 dikali 1 kuadrat dikali dengan 2 dibagi dengan 2 dikali 1 pangkat 3. Jadi X di sini diganti 1 ya, dan Y sini diganti dengan 2. Berarti yang atas itu akan sama dengan 6 dikali 1 dikali 2, berarti sama dengan minus 12. Yang bawah 2 dikali 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 1. Di sini 2. Berarti minus 12 dibagi 2 sama dengan minus 6. Nah, itu Y aksennya sama dengan minus 6 gitu. Oke, itu contoh yang simpelnya. Nah, selanjutnya kalau sekarang ini mudahnya ya, mudahnya bahwa kalau dua variabel di mana di situ ada X dan Y, maka dilakukan dua penurunan. Dua penurunan itu maksud saya kalau X-nya diem dan kalau Y-nya diem. Sementara kalau hanya satu variabel X saja atau Y saja, maka langsung diturunkan. Tapi ingat, kalau menurunkan Y akan selalu diberikan Y aksen di belakangnya. Sehingga untuk contoh ini, misal saya punya di sini 2x 4y3 min 2x pangkat 3 plus 3y kuadrat min 4xy sama dengan 0. Di sini kita disuruh mencari Y aksen 1,2. Jadi X-nya 1, Y-nya 2. Ya, seperti itu nanti. Sehingga nih, yang pertama, kita lihat di sini bahwa di sini ada 2. Ada X sama Y. Maka dalam mengerjakan di sini kita buat kurung dulu. Kurung dulu, di sini ada lambang plusnya. Kurung dulu, ada lambang plusnya. 2x 4y3. Maka jika di sini y-nya diem, ya, jadi y-nya ini diem, maka kita punya 2x pangkat 4. Kalau y-nya ini diem, kita punya 2x pangkat 4. 2x pangkat 4 ini diturunkan sama dengan 8x pangkat 3. Oke. Kemudian ini kalau yang 2x pangkat 4-nya diem. Jadi 2x pangkat 4-nya diam. Maka kita punya di sini y pangkat 3. Y pangkat 3 diturunkan kan sama dengan 3y kuadrat. Ya, y pangkat 3 diturunkan sama dengan 3y kuadrat. Tapi ingat, setiap kali menurunkan y akan selalu ada y aksen. Oke, kemudian ini min 2x pangkat 3. Karena di sini hanya satu variabel, maka bisa langsung diturunkan menjadi min 6x kuadrat. Oke, kemudian yang di sini tadi angka ya, angka 2 dikali angka 3 sama dengan 6 x pangkat 4 y kuadrat y aksen ini. Oke, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, ini sudah. Nah, ini 3y kuadrat. 3y kuadrat seperti biasa aja diturunkan, berarti ini menjadi 6y. Tapi ingat, setiap kali menurunkan y ada y aksen. Kemudian di sini min 4xy. Berarti di sini ada 2. Ingat, ada 2.
Ada dua variabel, karena sini lambangnya min, maka ini lambangnya juga min. 4xy, berarti sini kita buat tanda kurung dulu. Tanda kurung, di sini ada plus. Ya. Nah, sekarang kalau y-nya diam, berarti turunan dari 4x adalah 4. Kemudian kalau 4x-nya diam, maka turunan dari y adalah y aksen. Oke, kemudian di sini saya keluarkan dari tanda kurungnya min 4y. Jadi di sini kemudian min dikali plus hasilnya min 4y aksen sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya adalah ini sudah saya kasih tanda yang ada y aksennya, ini ditaruh di sebelah kiri. Di sebelah kiri sini. Ingat, ini di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini yang ada y aksennya semua nih. Ada y aksennya. Sementara yang ini kan nggak ada y aksennya. 8x3y3 nggak ada y aksennya. Maka dia akan ditaruh ke kanan. Dilempar ke kanan, lambang yang semua di sini adalah plus. Jadi di sini semula adalah plus, berubah menjadi minus. Ini min 6x kuadrat, nggak ada y aksennya, berarti dia harus dilempar ke kanan, lambangnya jadi plus. Ini juga min 4y dilempar ke kanan, lambangnya jadi plus. Min dilempar ke kanan jadi plus. Oke. Nah, kemudian sehingga, nah ini y aksennya dikeluarin, sehingga menjadi 6x 4y kuadrat plus 6y min 4x. Karena y aksennya ini saya ambil semua keluar sini. Yang ini masih sama, seperti ini. Yang di sini masih sama. Kemudian yang sebelah kanan ini menjadi di atas. Jadi pembilang dia, ya, di atas. Kemudian yang ditanda kurung di sini, dia akan lari ke bawah menjadi penyebut. Nah, menjadi penyebut sini. Kemudian langkah berikutnya sesuai dengan soalnya bahwa y aksen 1,2, maka di sini 1,2 kita masukkan ke dalam sini. Semua x yang ada di sini, x, ini ada x, ini ada x, ini ada x, kita ganti dengan angka 1. Semua di sini yang ada y, kita ganti dengan angka 2. Ya. Jadi kita masukkan semua, hasilnya adalah ini, minus 50/32. Misalnya Anda mau menyederhanakan, silahkan disederhanakan boleh. Gitu. Nah, sekarang balik lagi, silahkan Anda pause. Ya, kemudian silahkan Anda kerjakan ini, soalnya ini. Silahkan Anda kerjakan. Nah, setelah selesai, baru Anda unpause. Kemudian kita lihat apakah hasil jawaban Anda sesuai dengan kunci jawabannya. Silahkan di pause dulu dan dikerjakan. Oke, nah ini jawabannya. Ini jawabannya seperti tadi, diulang lagi. 2x y3 min 3x kuadrat y kuadrat plus 4x pangkat 3y sama dengan 0. Kita mau mencari y aksen 1,2. Di sini ada dua variabel, variabel x dan variabel y. Maka di sini ada tanda kurung, ada tanda plusnya, ya. Kemudian di sini seperti tadi, kalau y diam, maka 2x ini diturunkan jadi 2. Ya, diturunkan jadi 2. Nah, kalau 2x-nya yang diam,
maka Y pangkat 3 ya, diturunkan akan menjadi 3Y kuadrat Y aksen. Ingat ada Y aksennya, 3Y kuadrat Y aksen. Yang ini jadi ini ya. Nah ini 2 dikali 3 kan sama dengan 6 X Y kuadrat Y aksen. Oke. Kemudian minus min dalam kurung. Kenapa dalam kurung? Karena di sini ada 2 variabel. Jadi setiap ada 2 variabel, Anda buat aja dalam kurung tanda plus di tengahnya. Kalau Y diam, maka 3X kuadrat akan menjadi 6X diturunkan ya, sehingga menjadi 6X Y kuadrat. Sementara di sini kalau 3X kuadratnya yang diam ya, 3X kuadratnya diam ya, ini, sehingga kita punya Y kuadrat diturunkan menjadi 2Y Y aksen. 2Y Y aksen. Tinggal dikalikan 3 kali 2 6 X kuadrat Y Y aksen. Harus diingat bahwa sini lambangnya negatif, hasil negatif, terus min dikali plus hasilnya min ya. Kemudian yang ini juga ada 2, ada X sama Y, maka balik lagi ada tanda kurung, di sini ada tanda plus. Kalau Y-nya diam, maka 4X pangkat 3 turunannya adalah 12X kuadrat. Tapi kalau 4X pangkat 3-nya diam, maka Y diturunkan menjadi Y aksen. Sehingga menjadi ini ya, sudah. Kemudian yang ada Y aksen, ingat ada Y aksen, ingat ada Y aksen, ditaruh di sebelah kiri. Jadi di sini di sebelah kiri. Di sebelah kiri dari tanda sama dengan ini, jadi sebelah kiri. Nah, ini enggak ada Y aksennya. Ini kan enggak ada nih Y aksennya. Berarti dia harus dilempar ke sebelah kanan sana. Dilempar itu hanya mengubah tanda aja. Dari semulanya plus, di sini berubah jadi min. Ini min 6XY kuadrat, dilempar ke kanan sini, berubah menjadi plus. Ini plus 12X kuadrat Y, pindah ke sini jadi min. Seperti itu. Kemudian Y aksennya ini dikeluarkan, jadi ini dikeluarkan, ini dikeluarkan, ini dikeluarkan. Jadi ini menjadi 6XY kuadrat min ini plus 4X pangkat 3 sama dengan ini. Yang ini ditaruh di atas, yang di sebelah kurung ini ditaruh di bawah. Oke. Kemudian angka 1 menggantikan semua X yang ada di sini. Nah, jadi kalau ada X, ada X, ada X, ini diganti dengan angka 1. Kemudian kalau ada Y ini, Y, ini Y, ini Y, ini Y, ini Y, diganti dengan angka 2, dimasukkan ke sini, terus di hasilnya adalah min 1 ya. Oke, kemudian satu contoh soal lagi nih, silahkan videonya di pause lagi, kemudian Anda silahkan mengerjakan nomor 2 ini, silahkan. Oke, ini hasil yang nomor 2. Silahkan Anda lihat sendiri ya. Harusnya sudah sesuai. Balik lagi saya ingatkan, kalau di sini ada 2 variabel, maka Anda buat tanda kurung sama lambang plus di sini. Kalau Y diam, maka turunan dari 3X3 adalah 9X kuadrat. Kalau X-nya diam, maka turunan dari Y kuadrat adalah 2Y Y aksen.
Berarti di sini dikalikan 3 dikali 2 jadi 6 X3 Y aksen. Seperti itu ya. Kalau ini 2X karena dia cuma satu variabel, maka langsung diturunkan jadi 2. Tahu ya? Kemudian ini minus, ini 2 variabel, langsung dibuat di sini sama dengan ini. Ini sama ya, ini 2 variabel, maka dibuat lambang plus kurung plus. Kalau Y-nya diam, maka turunan dari 2X kuadrat sama dengan 4X. Kalau 2X kuadratnya diam, maka turunan dari Y kuadrat adalah 2Y aksen. Tahu ya? Oke. 3Y, karena dia cuma satu variabel, langsung diturunkan jadi 3Y aksen. Oke. Kemudian ingat, oh ini ada Y aksennya. 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 Yang ada Y aksen harus ditaruh di sebelah kiri dari lambang sama dengan. Jadi semuanya harus dipindah ke sebelah kiri semua. Nah ini 9X kuadrat Y kuadrat. Di sini kan nggak ada Y aksennya. Maka lambang plus ini harus pindah ke sini. Jadi minus. Oh, yang ini ada Y aksennya, maka dia stay di sini, tetap di sebelah kiri. 2 nih, 2 nggak ada nih Y aksennya, maka dia harus dilempar ke kanan, jadi minus. Min 4Y, nggak ada Y aksennya, maka dia harus dilempar ke kanan, jadi plus. Ini ada Y aksennya, maka dia tetap di sini. Nanti ya. Kemudian ini ada Y aksennya. Ini nggak ada Y aksennya, maka dia tetap di sebelah kanan. Oh ini ada Y aksennya ini, berarti dia harus dilempar ke kiri. Karena dia harus pindah kiri sini, sehingga menjadi ini lambang plus berubah menjadi minus di sini ya. Kemudian plus 3 Y aksen. Oh ini ada Y aksennya, dia harus dilempar ke kiri juga, berarti menjadi minus 3Y aksen. Kemudian Y aksennya yang ini ya, Y aksennya ini saya keluarkan menjadi ini Y aksennya saya keluarkan jadi 6X 3Y min 4X min ini ya, ini Y aksennya ini saya keluarkan semua ya. Saya keluarkan, ini saya keluarkan menjadi ini, sehingga di sini menjadi ini sama dengan ini tetap sama, yang di sebelah kanan ini, sebelah kanan di sini sama yang di sini akan tetap sama, ada perubahan. Nah yang sebelah kanan ini ditaruh di atas, jadi pembilang, yang dikurung di sini ditaruh di bawah jadi penyebut. Kemudian angka X diganti dengan angka 1, angka Y diganti dengan angka 2. Seperti itu. Hasilnya sama dengan minus 14 per minus 3. Atau sama dengan 14, atau bisa ditulis Y aksen sama dengan 14 per 3. Seperti itu. Ya, jadi silahkan dipelajari. Anda lihat contoh-contoh soal yang ada di Google, silahkan cari dan dicoba sendiri. Gitu video dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.